Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Lia Susilawati SPD, Guru Kearsipan SMKN 2 Purwakarta. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu menerapkan penanganan surat masuk sistem buku agenda. Oke, kita mulai saja dari pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Kemudian, surat masuk dapat ditangani dengan dua pola, yaitu yang pertama pola sentralisasi yang merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Yang kedua pola desentralisasi adalah pola yang mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit pada kantor. Selanjutnya, penanganan surat masuk sistem buku agenda. Adapun langkah-langkah penanganan surat masuk sistem buku agenda itu terdiri dari satu, penerimaan surat. Kegiatan penerimaan surat masuk meliputi satu, pengumpulan surat masuk, dua, penghitungan jumlah surat masuk, tiga, pemeriksaan ketepatan alamat si pengirim, empat, pengelompokan surat atau dokumen berdasarkan jenisnya, lima, penandatanganan dan pemberian stempel pada bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat atau dokumen telah diterima, serta keenam, membuka dan memeriksa keakuratan surat elektronik yang diterima melalui pengidentifikasian lampiran surat elektronik sesuai dengan prosedur perusahaan. Surat elektronik atau email dibuka dan diperiksa keakuratannya. Langkah yang kedua yaitu penyortiran surat. Kegiatan penyortiran surat masuk meliputi satu, memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi, serta yang kedua, menggolongkan surat dinas berdasarkan tiga kategori, yaitu apakah surat ini rahasia, surat penting, atau surat biasa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah pencatatan surat. Kegiatan pencatatan surat meliputi satu, membuka, membaca, dan menandai pokok surat. Kedua, memeriksa lampiran apakah sesuai atau tidak. Tiga, membubuhkan tanggal dan para penerima surat pada stempel agenda. Serta yang keempat, mencatat surat masuk ke dalam buku agenda. Kemudian langkah yang keempat yaitu adalah pengarahan surat. Biasanya pengarahan surat ini dicatat pada lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. Lembar disposisi digolongkan menjadi dua, yaitu disposisi langsung dan disposisi tidak langsung. Adapun disposisi langsung adalah disposisi yang ditulis secara langsung pada lembaran surat. Kemudian disposisi tidak langsung adalah disposisi yang ditulis pada lembaran disposisi tersendiri yang sudah disiapkan. Berikutnya yaitu langkah yang kelima, penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat beserta disposisinya kemudian diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang namanya tertulis dalam lembar disposisi. Kegiatan penyampaian dan pendistribusian surat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Surat yang disertai lembar disposisi dicatat ke dalam buku ekspedisi intern. 2. Menggandakan surat apabila ada beberapa pihak yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lembar disposisi. 3. Surat didistribusikan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan buku ekspedisi intern dan diparaf oleh pihak yang bersangkutan atau pihak penerima surat. Langkah yang terakhir yaitu adalah penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat asli dikembalikan oleh staf administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha atau sekretariat untuk disimpan atau diarsipkan menggunakan sistem penyimpanan tertentu yang antara lain sistem subjek, sistem abjad, sistem wilayah, sistem tanggal, dan sistem nomor. Berikut Ibu berikan contoh dari macam-macam buku agenda. Yang pertama yaitu ada buku agenda tunggal di mana surat masuk dan surat
keluar dicatat dalam satu format yang sama. Kemudian ada buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan sama, surat masuk dan surat keluar dicatat pada format yang sama, namun untuk surat masuk dicatat di sebelah kiri dan untuk surat keluar dicatat pada sebelah kanan. Yang terakhir, ada yang disebut dengan buku agenda kembar. Buku agenda kembar terdiri dari buku agenda kembar surat masuk, di mana format ini khusus mencatat surat masuk. Kemudian ada buku agenda kembar surat keluar, di mana format ini hanya mencatat surat keluar saja. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.